Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin di ma'asyar Jumat rahimahumullah. Disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi fa huwa lahu wa ana bari." Siapa yang beramal karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam amalnya itu ternyata dia menyekutukan aku dengan yang lainnya, maka amal itu semuanya untuk dirinya dan aku berlepas diri dari amal tersebut. Allah berlepas diri dengan amal yang kita kerjakan, artinya Allah tidak menerima amal kita. Karena amal yang kita tujukan itu tidak kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan riya. Beribadah kepada Allah tetapi mengharapkan perhatian dan pujian orang lain. Beribadah kepada Allah tapi mengharapkan imbalan dari orang lain. Ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah justru dikotori dengan mencari perhatian dan kedudukan di hati manusia. Lalu kapankah sebenarnya penyakit riya ini memasuki ibadah yang dilakukan oleh seseorang? Ketahuilah bahwa riya bisa masuk sebelum seorang itu melakukan ibadah. Bisa juga pada saat orang itu tengah melakukan ibadah, dan bisa juga ketika orang itu selesai mengerjakan ibadah. Ada orang yang akan menunaikan ibadah sholat berjamaah ke masjid. Selama berjalan ke masjid, dia merasa senang dan di dalam hatinya minta dipuji oleh orang lain sebagai orang yang rajin berjemaah ke masjid. Ini namanya riya sebelum melakukan ibadah. Ada orang yang bersedekah. Sebelum bersedekah niatnya tulus lillahi ta'ala, tapi karena banyak orang yang melihat ketika ia bersedekah bahkan memujinya, maka terbersit di hatinya perasaan bangga, disebut sebagai seorang yang dermawan, yang rajin bersedekah. Ini namanya riya yang masuk pada saat melakukan ibadah. Kemudian ada orang yang menunaikan ibadah haji. Sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, niatnya tulus lillahi ta'ala. Selama melaksanakan rangkaian ibadah haji pun niatnya tulus lillahi ta'ala. Tapi ketika haji selesai dilaksanakannya, dia kembali ke tanah air, timbullah penyakit riyanya. Dia ingin menunjukkan bakat kehajiannya. Dia marah kalau tidak dipanggil dengan Pak Haji atau Haja. Ini namanya riya yang masuk setelah melaksanakan ibadah. Hadirin, hadani Allah wa iyyakum. Makanya kita harus selalu introspeksi terhadap semua aktivitas kita. Jangan sampai penyakit riya itu memasuki aktivitas dan amal ibadah kita. Sebab pernah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa di akhirat nanti ada 4 golongan manusia yang menyangka mereka telah beramal dan beribadah, tetapi ternyata amalnya tertolak karena
semuanya dilakukan dengan riya. Disebutkan dalam hadis itu, mereka adalah para pahlawan yang mati dalam medan pertempuran, orang-orang yang alim, para ahli Quran atau para pembaca Al-Quran, dan orang-orang yang dermawan. Dapat dibayangkan betapa kecewanya mereka itu. Mereka mengira akan mendapatkan pahala yang banyak dari amal dan ibadah yang sudah mereka kerjakan. Tapi nyatanya amal dan ibadah mereka tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan atau kami perlihatkan semua amal yang sudah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal-amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Amal yang seperti debu yang berterbangan, yang dimaksud ini adalah amal-amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba-hamba Allah yang mulia, oleh karena itu jaga betul keikhlasan dalam amal kita. Beramallah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan imbalan dari manusia. Beramallah hanya mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian dari manusia. Imam Al-Ghazali pernah berkata, fa ayyu khairin laka fi mad'in nas wa anta 'indallahi mad'um. Apakah manfaatnya yang kau dapatkan dari pujian-pujian manusia kalau ternyata kau di sisi Allah Subhanahu wa taala amatlah hinanya. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, fa ayyu syarrin laka fi dzammin nas wa anta 'indallahi mahmud. Apa yang kau takutkan dari hinaan manusia kalau ternyata kau di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah terpuji. Akhirnya Imam Al-Ghazali menyimpulkan, la zaina illa fi madhihi wa la syaina illa fi dzammihi. Karena tidak ada kemuliaan kecuali dalam pujian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kehinaan selain hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bisa beramal seperti ini, yang kita cari adalah pujian Allah, bukan pujian manusia. Yang kita minta ridho adalah ridho dari Allah, bukan sanjungan manusia. Maka amal dan ibadah kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia, oleh karena itu marilah selalu kita sertakan keikhlasan dalam semua aktivitas kita, dalam semua amal kita, dalam semua ibadah kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini Allah akan membuka mata hati kita untuk menjadi hamba-hambanya yang ikhlas dalam beramal dan jauh dari keinginan atau penyakit riya, pamer dan haus pujian dari manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan arah langkah kita yang ikhlas dalam berjuang dan beramal. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasalat 'ainun bi nadar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa taqullaha ma dhahara minha wa ma batan, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi wa
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا غالب العطيات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بالصلاة